Apa yang kita turunkan? Pangkat, Bu. Apa namanya itu? Fung, fungsi ya. Fungsi yang kita turunkan. Jadi bentuknya makanya disimbolkan pakai fx atau gx itu bentuk fungsi ya. Jadi kita menurunkan fungsi. Nah, begitu juga dengan integral ini. Integral ini kita juga mengintegralkan fungsi. Nah, di sini ada kata tak tentu. Nama lainnya adalah antiderivatif. Kalau kita ketahui, kita tahu ya bahwa kalau anti itu berarti kebalikan. Derivatif ini adalah turunan. Jadi artinya apa? Jadi integral ini merupakan kebalikan dari turunan. Nah, di mana minggu lalu kita sudah tahu fungsi yang diberikan adalah misalnya gini ya, ditambah 3x dikurang 5. Kita bisa menentukan turunannya seperti ini. Nah, kalau kita turunkan berarti kan pangkatnya pindah ke depan, Kedua. lalu pangkatnya dikurang satu Satu. ditambah pangkat di sini sebenarnya satu ya. Jadi satu dikali tiga, tiga. Lalu Tiga. X berpangkat nol. Berpangkat nol itu selalu satu. Maka di sini 2X ditambah 3 dikurang nol hasilnya adalah 2X ditambah 3. Seperti itu ya konsep turunan ya. Nah, sedangkan integral, masih ingat gimana simbol integral? Nah, seperti ini. Ingat ya? Seperti cacing seperti itu. Nah, ini adalah simbol integral. Apa yang mau diintegralkan adalah fungsi bentuknya Hmm. seperti ini. Mau diintegralkan terhadap apa? Kita bikin. Oh, dia mau diintegralkan terhadap X di sini. Nih, terhadap X. Jadi, tidak hanya kita membuat simbol ini baru fungsinya, tapi perlu ada penambahan ini. Ini mengartikan bahwa fungsi ini mau kita integralkan terhadap X. Berarti ada perubahan dari fungsi ini. Yang berubah itu apa? Variabel X-nya yang berubah. Makanya harus ada dx. Oke, kita coba. Integral dari X kuadrat dx. Nah, bentuk ini sudah sering melihat ya. Bentuk integral ini. Nah, Ibu eh, kasih perbedaan. Kalau ini turunan, turunan itu kalau fungsinya ada bentuk pangkat, hasil dari turunnya pangkatnya pangkatnya gimana hasil dari turunannya? Pangkatnya Kurang. Kurang. berkurang. Gitu ya. Nah, tadi dibilang integral ini kebalikan dari turunan. Nah, sehingga pasti hasil dari integral ini bentuknya kan fungsi juga ya. Hasilnya itu, hasilnya itu, hasil dari fungsinya itu pangkatnya bertambah. Gitu, itu bedanya. Berarti nanti ada konsepnya nanti eh, X 2 ditambah satu. Kalau integral, X 2 dikurang satu seperti itu. Bisa dipahami ya? Eh, Sebelum kita masuk gimana cara menghitungnya, yang paling penting kalian bisa membedakan turunan itu pasti pangkatnya berkurang, kalau integral pangkatnya bertambah. Tambah. Gitu ya. Oke, kita masuk ke bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari integral itu seperti ini. Ya, ini bentuk integral. Ini adalah fx, ini adalah fungsinya. Ini adalah simbol integralnya. Dan selalu ada dx yang menyatakan bahwa ini variabel yang mau diintegralkan. Kayak gitu. Nah, kalau ini kita baca, dibaca integral dari fx terhadap x. Seperti itu. Nah, kalau fungsinya Ibu ubah nih simbolnya, boleh nggak kalau kita ubah seperti ini? Boleh. Nggak selalu pakai F ya. Boleh kalau kita pakai G. Nah, ini kalau kita baca integral dari apa fungsinya? X. GX. X terhadap X seperti itu ya. Jadi kita mau mengintegralkan fungsi ini terhadap variabel X akan berubah variabel di fungsi sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, lalu yang di sampingnya ada ilustrasi nih. Ini ada fungsi yang diberikan, lalu ada fungsi baru lagi nih. Di fungsinya itu simbolnya lain.
simbol H di sini. Nah, di sini ada panah. Artinya apa? Dari fungsi fx ini mau dia akan menjadi fungsi H ketika dia diintegralkan. Gitu ya. Lalu dari fungsi H ini ada panah lagi ke fx. Artinya apa? Hasil dari pokoknya bentuk yang fungsi H ini dia akan bisa kembali lagi ke fungsi semula ketika dia diturunkan seperti itu. Dipahami ya? Nah, lalu ini adalah notasi dari integral fungsi. Dan ini, fungsi ini kan dia bergantung terhadap variabel X ya. Kalau ini, dia mau diintegralkan terhadap variabel Y. Sesuatu ini dengan yang ini adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia mau diintegralkan terhadap X, kalau ini terhadap Y. Sudah pasti hasilnya tidak sama. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke aturannya. Nah, sebenarnya aturan ini eh, merupakan aturan yang akan memudahkan kita dalam menghitung integral. Gitu ya. Jadi kalau fungsinya dalam bentuk X kuadrat, berarti itu berhubungan dengan aturan yang ini. Berarti artinya X itu berpangkat. Gitu ya. R ini adalah pangkatnya. R ini merupakan eh apa namanya? Bilangan real, tetapi dia tidak boleh sama dengan min 1. Syaratnya pokoknya dia bilangan real, tapi tidak boleh min 1. Kecuali min 1. Ya. Jadi, kalau kita menemukan fungsi yang berpangkat seperti ini, kita disuruh mengintegralkan, maka hasilnya adalah fungsi ini semula kita tambahkan pangkatnya dengan 1, jangan lupa dibagi dengan pangkat baru ini, R ditambah 1. Oke, ditambah sesuatu konstanta. Jadi kalau integral ini namanya integral tak tentu karena tidak ada batasnya. Tadi Ibu belum menjelaskan ya. Jadi ada dua jenis integral. Ya, ada dua jenis integral. Ada namanya integral tak tentu yang akan kita pelajari ini dengan ini. Batasnya seperti ini. Ini disebut integral tak tentu. Sedangkan yang tentu itu yang mana ya? Nah, yang tentu itu ketika fungsinya sama, dia diintegralkan juga sama terhadap variabel apa, tapi ada batasnya. Gitu. Jadi ini adalah integral tentu, ini integral tak tentu. Gitu ya. Jadi kalau integral tak tentu ada penambahan konstantanya setelah kita mencari integralnya. Seperti ini. Ya. Nah, contohnya apa? Ini sebelum memunculkan inilah ya. Contohnya apa? Misalnya kita punya fungsi eh, integral dari x kuadrat dx. Maka sama dengan kalau kita menggunakan rumus yang ini, maka tuliskan fungsi semula lalu ditambah dengan 1. iya, ditambah dengan 1. Baru jangan lupa dibagi dengan pangkat yang baru ini yaitu 2 ditambah 1. Ditambah 1. Jangan lupa ditambah dengan konstanta. Ya udah, tinggal kita selesaikan berarti X pangkat 3. iya per 3. iya ditambah C. Selesai ini hasilnya. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu X berpangkat 5dx? Kira-kira hasilnya apa ya? Kita X bikin pangkat fungsi semula. X ditambah 1. 5 tambah Sorry. 1. Apa? 5 ditambah 1 per Iya. 5 tambah 1. Iya, benar. Dibagi 5 5 tambah ditambah 1. 1. Jangan lupa ditambah dengan Konstanta. konstanta. Maka hasilnya adalah X pangkat X pangkat 6 tambah iya, konstanta. X pangkat 6 per per 6 ditambah per dengan C. Konstanta. Bisa? Bisa ya? Nah, bagaimana kalau bentuknya itu negatif? Nah, maka sama dengan
X min 4 tambah 1. Min Tambah 4 tambah 1 Tambah 1, lalu per per min 4 tambah 1. Ya, 1 jangan lupa ditambah dengan tambah konstanta, maka sama dengan X X pangkat min 3 iya. 3 per per min min 3 3 tambah konstan. Bisa? Hmm, Bisa ya? Bisa, Bu. Ini bisa untuk Bu. contoh yang aturan pertama. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau fungsi kita itu fungsi konstanta? Apa itu fungsi konstanta? Fungsi yang tidak ada variabelnya. Contohnya satu, gitu ya. Satu, ini ada ini contohnya adalah satu ya. Maka ketika satu ini kita integralkan, maka hasilnya adalah X. Gitu ya. Ketika satu ini kita integralkan, maka hasilnya adalah X. Benar nggak? Ini emang aturannya emang seperti itu, tapi sebenarnya bisa kita hubungkan juga dengan yang ini. Bisa nggak kita munculkan di sini ada variabel. Di samping satu itu kita munculkan variabel. Bisa nggak ya? Di mana variabel itu berpangkat sesuatu, tetapi dia dikalikan satu hasilnya satu. Kira-kira X berpangkat berapa ya? Ada yang tahu nggak? Tuh. Ada yang tahu? Nah, oke lah nanti malah bingung pula ya. Pokoknya ini untuk aturan yang kedua itu ketika fungsi kita adalah satu, maka turunannya, integralnya adalah X. Gitu ya. X ditambah C. Nah, bagaimana kalau fungsinya, ini fungsi apa nih? Disebut fungsi apa nih? Ada cos, ada sin. Masih ingat nama fungsinya? Fungsi tri. Trigonometri, Bu. Apa trigonometri ya. Jadi tri ini 3. Jangan tri ini anak ketiga ya tri ya. Oke, jadi sin X sama cos X ini adalah fungsi trigonometri. Sebenarnya ada satu lagi fungsinya itu tangen gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita diberikan fungsi sin X, integral dari sin X, maka hasil turunannya integralnya adalah negatif cos X. Gitu ya. Jangan lupa ditambah dengan C. Integral dari cos X dx itu sama dengan sin X ditambah dengan C. Seperti itu. Oke ya. Bentar, karena di ini berhimpitan dianya. Ibu itu dulu. Perbaiki dulu. Nah, oke ya. Nanti Ibu perbaiki untuk yang contoh yang tadi itu tetap ada nanti di slide-nya ya. Nah, ini kalau di aturan pertama ini ada koefisien, jadi ada kan karena kan fungsi kita itu kan nggak selalu x kuadrat saja ya, bisa juga kita bikinnya bisa jadi fungsi kita itu ada 2 x kuadrat atau 5 x kuadrat gitu kan. Jadi nggak selalu dia hanya variabel berpangkat aja, tapi ada bilangan yang berada di depan variabel, misalnya 5 x pangkat 4 kayak gitu kan. Atau min 10 x pangkat 3. Nah, itulah yang 5 dengan min 10 itu disebut dengan K di sini. Atau konstanta. Jadi kalau bentuk ini kita integralkan, ya, kalau kita integralkan, ini kita integralkan juga terhadap variabel X, maka dengan aturan kelima ini, konstantanya tetap, ya, konstantanya tetap, berarti 5 kita bikin, berarti tinggal yang ini kita integralkan, X pangkat 4, berarti konsepnya sama seperti yang ini, yaitu X 4 pangkat ditambah 4, lalu, tambah 1 iya, tambah 1. ditambah 1, jangan lupa dibagi dengan Per 4 ditambah 4 ditambah 1, 1 jangan lupa ditambah dengan C, C. seperti itu. Ya udah, tinggal kita selesaikan, berarti apa hasilnya? 5 5 pangkat 5. Berarti sama 5 dengan pangkat 5. 5 5
5X X pangkat pangkat 5. 5 pangkat per 5 5 Nah, ditambah C. C. Maka sama dengan ini bisa kita bagi. Iya. Maka sisanya X pangkat X pangkat 5 5. ditambah C. C. Kayak gitu. Bisa ya? Jadi Bisa, walaupun Ibu. ada angka di depannya itu, dia nggak berpengaruh. Tetap 5 itu kita bikin lalu cukup yang variabel itu yang kita Tambah. ubah. Kita tambah dengan 1. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau perluasan aturan yang kedua ini kan dia 1 ya. Tapi bagaimana kalau K-nya itu selain 1? Misalnya integral dari 2 dx atau integral dari min 5 dx. Nah, maka berdasarkan aturan ini, ketika dia K, maka tinggal kita tambahkan X. Berarti kalau begitu, kalau di sini K-nya 2, maka 2. 2X. Iya, benar. Ditambah C. Kalau di sini min 5 K-nya, maka min 5 Min 5X. ditambah C. Selesai. C. Bisa? Bisa ya? bisa Bisa. Bu. Bisa ya? Oke, nah pokoknya kalau misalnya dia tanpa variabel, berarti kalau integral tinggal kita tambahkan variabel. X Iya, ya tambahkan variabel. X-nya atau variabel yang lain. Kalau dia tergantung integral itu mau diintegralkan terhadap variabel apa gitu ya. Tetapi kalau di turunan, 2 ini kalau kita turunkan hasilnya sama dengan apa? 0 gitu ya. Oke, lanjut. Kalau aturan ketiga ini kan bentuknya sin ya, sin X. Tapi kalau misalnya ada angka nih di depannya, ada 5, ada 10, ada min 4, dan seterusnya, maka ya udah tinggal kita tambahkan aja dia, kita kalikan aja dengan hasil yang ini. Gitu, misalnya integral dari 5 sin X dx. Maka sama dengan 5-nya dibikin, lalu turunan dari sin X tadi adalah min Min cos cos X. Maka sama dengan min 5 cos. 5 cos X. Iya, min 5 cos X. Tambah Selesai. C. Nah, kalau yang cos gimana? Sama yang cos. Kalau min 9 cos X dx. Maka hasilnya adalah min 9-nya dibikin. Hasil dari turunan cos X adalah sin. Berarti sin iya, min 9 sin X ditambah X tambah Y. C. Selesai. Bisa ya? Kalau Bisa. bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut satu lagi contoh. Biar semakin paham. Nah, kalau kita disuruh mencari integral dari 4 X pangkat min 10 dx. Maka hasilnya sama dengan, silakan dicoba cari dulu. 4X min Kalau 9 per 9 ditambah C, Bu. Cari dulu, adik cari dulu. oke, min 10 sin X. Oke, silakan dicoba cari. Sudah dapat ya nomor 1? Kayaknya bisa langsung ya. Kita jawab ya. Ya. Kalau yang nomor 1 itu hasilnya adalah 4 oh iya, X kita 9 bikin 4, lalu berarti yang ini nih yang kita tambahkan 4X. dengan berarti X pangkat Min min 10. 10 ya, ditambah 1 Tambah ya, 1. lalu per per min 10 ditambah 1 ditambah C. konstan Maka sama dengan, sederhanakan 9. dulu ya. 4X Berarti pangkat 9. X pangkat 9 per 9. 9 atau min 9? 9 Min 9. Kalau ini juga min per 9. Min Jangan lupa 9. ditambah C. Maka sama dengan negatif di bawah ini, penyebut ini letakkan di depan. Berarti kita bikin seperti ini. X berpangkat min 9 ditambah C.
C. Bisa ya? Oh, Bisa, bisa. Bu. Oke, lanjut. Kalau yang ini gimana? Yang nomor 2. Min 10. 10 kita bikin. Yo. Lalu 10. integral dari sin X Cos. Cos. min cos X. Jangan lupa ditambah C. Maka hasilnya adalah min kali Plus min. 10 cos Iya, 10 cos cos X X. tambah 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 C. C. selesai. Kalau yang ini, Setengah. jangan lupa bikin koefisiennya tetap setengah. Berarti cukup yang ini nih. Kita ingat Sin. cos X. Kalau kita integralkan hasilnya adalah sin Sin Sin. X. X ditambah C. Maka sama dengan setengah. Setengah sin Plus X C. plus C. Iya. Bisa ya? Bisa, Bisa. Bu. Kita lanjut. Oke, fungsi kita itu nggak selalu normal. Jadi yang kayak tadi itu normal ya. 4, X pangkat 3, 4. Kayaknya sudah pernah menemukan juga lah bentuk seperti ini ya. Kayaknya Ibu pernah juga membuat seperti ini, lalu seperti ini juga, lalu seperti ini mungkin ya. Atau yang ini aja kayaknya. Nah, ketika bentuk seperti ini, kita disuruh mengintegralkan, ini agak susah. Sama seperti kita, kalau kita turunkan, misalnya fungsi itu adalah 1/X. Mau kita turunkan. Maka ini kan agak susah ya, kalau kita turunkan. Karena kita bisa menurunkan fungsi ini ketika dia, variabelnya itu berada di atas. Bisa dipahami? Kalau ini kan dia berada di bawah nih, di penyebut. Gitu ya. Variabel ini harus berada di bawah, di atas, baru bisa kita integralkan, gitu ya. Nah, X ini gimana caranya bentuk ini itu sama dengan X yang berada di atas, itu sama dengan negatif 1, gitu ya. Nah, ini dianya. Jadi ketika bentuknya adalah K per X pangkat N itu sama dengan K dikali X berpangkat negatif N. Kalau variabelnya itu di penyebut pangkatnya positif, ketika kita ubah dia letaknya normal seperti 2x², ini kan normal ya. Kalau kita mengubah dia menjadi bentuk normal, maka pangkat di sini yang positif berubah menjadi negatif. Negatif. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Contohnya 2 per X pangkat 3. Ini kan masih bentuk tidak normal nih. Tidak bisa kita cari integralnya, tidak bisa kita cari turunannya. Maka kita harus mengubah dia menjadi bentuk yang normal. Gitu. Yang dimana X berpangkat. Bukan 1/X berpangkat. Tapi X berpangkat. Gitu ya. Nah, nilai yang ini itu sama dengan nilai ini. Yaitu 2 dikali X berpangkat negatif. Walaupun di sini positif, kita ubah dia menjadi bentuk normal, dia menjadi negatif. Gitu ya. Nah, begitu juga yang ini. X pangkat 2, 1/X pangkat 2, bentuk normalnya adalah X pangkat min 2. Iya. Kalau Ibu punya lagi 1/X pangkat 6, maka sama dengan X pangkat Min 6. Negatif 6. negatif 6. 6. Bentuk ini bisa kita turunkan, bisa kita integralkan. Benar? Benar, Ibu. Benar ya. Nah, lalu kalau kita menemukan bentuk ini, misalnya langsung ke contoh aja lah biar semakin paham ya. Langsung paham. X pangkat 3 dikali X pangkat 2 itu bisa kita sederhanakan menjadi X pangkat 5. X pangkat 5 ini diperoleh dari, karena basisnya ini sama-sama X, ini bilangan dasarnya ini, variabel sama-sama X, pangkatnya cukup kita tambah. Tambah. Kalau di sini sama-sama X juga, jadi karena dia pembagian, maka dia dikurang. Maka dapatnya 3. 4 dikurang 1, jadinya 3. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Karena nanti ini bisa jadi akan kita gunakan ya dalam soal. Contohnya apa Bu ini? Misalnya ada fungsi, ya. Fungsinya itu X² ditambah 2X per X. Nah, kalau kita disuruh mengintegralkan bentuk ini bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Nggak. Agak susah, ya. Agak susah. Karena kita bisa menyelesaikan itu ketika dia berada satu
Satu baris. Artinya X ini bisa pindah ke atas menjadi satu baris. Gitu. Ya. Nah, atau kita bisa menggunakan konsep yang ini atau yang ini. Kalau yang ini kita cukup seperti ini. X pangkat 2 ditambah 2X. Berarti kalau yang dia di bawah, kalau mau kita pindahkan ke atas, yang ini berubah menjadi X pangkat min Negatif 1. Gitu ya. Maka fx ini sama dengan ini dikali ke sini. Berarti konsep ini nih kita gunakan. Ini dikali ke sini. Biar terlihat Ibu bikin X kuadrat dikali dengan X min 1. Ditambah 2X dikali X pangkat min 1. Satu. Maka sama dengan konsep perkalian. Berarti pangkatnya ditambah ditambah. Ini berapa nih? X. 1. Iya, 1. lah ya. Tuh. Coba yang agak biar tidak kosong. Nggak apa juga lah. Berarti ini 1 ditambah min 1. Maka sama dengan X ini nggak usah pakai 2 ya. satu. Membingungkan nanti. Bentar Ibu hapus dulu. Berarti kalau untuk yang bagian ini bisa dicari ya. Nah, berarti yang ini berarti X pangkat 2 ditambah min 1 berarti X pangkat 1. Ditambah kalau yang ini X pangkat 0. 0. Maka hasilnya adalah X. Nah, 1. artinya apa? Iya, artinya apa? Awalnya bentuknya seperti ini. Ketika kita sederhanakan, ternyata hasilnya cuma X. Gitu. Nah, ketika fungsinya yang kita dapatkan X, berarti kan sangat mudah ya kita mencari integralnya. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau nanti Bisa. menemukan soal yang agak ribet seperti inilah, nah maksudnya agak ada pembilang, ada penyebut dalam bentuk rasional seperti ini, berarti silakan disederhanakan dulu sehingga bisa kita selesaikan. Oke ya, kita lanjut. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan berarti pangkat berapa sih di sini dia? Berpangkat 1. Maka kalau berdasarkan aturan, pangkat 1 ini kita tambah dan 1 per 1 ditambah 1. Maka jadinya S pangkat 2 per 2. 2. Benar ya? Tambah C. Nah, tadi dibilang bahwa integral ini merupakan kebalikan dari turunan. Artinya apa sih? Artinya ketika hasil dari integral kita ini kita turunkan, dia akan menghasilkan fungsi semula. Benar nggak? Iya. Silakan coba. Kalau yang X kuadrat per 2 ini kita turunkan hasilnya adalah, ada yang tahu nggak turunannya ini? 2x per 0. 2X per 2. 2X per 2. Lalu? Coret 2-nya. Nah, Jadi 2X. tinggal X. Nah, oke, benar ya. Jadi sebenarnya bentuk ini nih kan mudah sih kita mencarinya ya. Kalau di turunan tinggal pangkatnya pindah ke depan. Berarti 2 dikali X pangkat 2. Jangan lupa turunan dikurang 1. Bisa 1. Maka yang ini juga diturunkan, jangan lupa. Konstanta. Ini adalah konstanta. Artinya dia suatu bilangan, bukan bervariabel. Ketika konstanta ini bilangan diturunkan, hasilnya adalah 0. iya, benar. 0 ya? 0. Maka kalau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 1. 1. Sama nggak dengan yang ini? Sama. Sama. Itu artinya antiderivatif itu merupakan hasil dari integral ini. Kalau kita turunkan hasilnya sama dengan fungsi semula. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ini Bu hapus ya. Oke, ini hasilnya. Nah, selanjutnya. Kalau bentuknya seperti ini, bisa juga kan cari integralnya ya. Tetap 4 dibikin, lalu yang variabel ini kita tambahkan 1. Bentuk yang berpangkat ini kita jadikan penyebut. 3 ditambah 1.
Setelah itu kita selesaikan. Lalu kalau ada bisa disederhanakan, ya udah sederhanakan. Ini kan sama-sama 4 ya. Ini 4, ini 4. Correct, correct. 4 bagi 4, 1. Maka jadinya hasilnya adalah X pangkat 4. Gitu ya. Oke, lanjut sama seperti ini. Kalau kita turunkan hasilnya adalah 4X. 4X pangkat 3. iya, 4X pangkat 3. 3. Ya, terbukti ya. Begitu juga dengan yang ini. Kalau ini, Ibu ulang lagi. Kalau bentuknya seperti ini, nggak bisa kita langsung mengintegralkannya. Kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk normal yang seperti ini. Artinya, variabel itu nggak berada di bawah, dia berada di atas. Karena di sini positif, dia berubah menjadi negatif. Negatif. Bentuk seperti inilah bisa kita selesaikan. 4-nya tetap, pangkatnya ditambah 1. 1. Pangkat yang baru ini kita jadikan penyebut. Ya udah kita selesaikan. Jangan lupa ditambah C, karena dia integral tak tentu. Oke, kita lanjut. Kayaknya ini contohnya sama lah, yang bisa lah kalian memahami nanti ya. Nah, sama seperti di turunan, kalau fungsi itu kita jumlahkan, kita kurangkan, kita mau mengintegralkan nih dua buah fungsi, penjumlahan dua buah fungsi. Itu sama dengan Oke. Nah, jadi bentar. Ini kan kita mau mengintegralkan penjumlahan fungsi ya. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan menjumlahkan dulu, artinya fungsi ini kita sederhanakan atau masing-masing fungsi ini kita integralkan. Hasilnya akan sama. Contohnya seperti ini. Nih. Sama seperti turunan ya. Kalau kita disuruh menurunkan bentuk ini kan satu-satu ini kan kita turunkan kan? Sama juga dengan integral. Integral pun satu-satu ini kita integralkan. Berarti 5 kita integralkan bentuknya seperti ini. X kuadrat kita integralkan jadinya seperti ini. 2 sin X kita integralkan jadinya seperti ini. Artinya suku-suku di fungsi itu kita pisahkan. Jadi kita cari masing-masing integralnya. Nah, kalau fungsinya itu konstanta, kalau kita mencari integralnya, maka tinggal kita tambahkan variabelnya, X. Lalu kalau fungsinya itu X kuadrat, berarti pangkatnya kita tambah dengan 1, maka jadinya 3. Jangan lupa penyebutnya juga dalam bentuk pangkat yang baru, yaitu 2 ditambah 1, jadinya 3 di sini. Oke, nah kalau fungsi kita ini 2 sin X, 2-nya tetap, ya sebenarnya ini 2-nya tetap, kita ingat lagi, integral dari sin X, dx itu sama dengan Min cos. iya, min cos. Jangan lupa ditambah C. Berarti min cos X ditambah C. Makanya 2 dikali min, makanya jadi min 2 cos X. Ya sudah, digabungkanlah yang ini, gabung ditambah, ini ditambah dengan ini. Konstantanya juga ditambah. Konstanta ditambah konstanta, ditambah konstanta, dia tetap konstanta. Makanya jadi C, tetap C. Gitu ya, bisa? Bisa, Ibu. Oke, bagaimana kalau pengurangan? Ya udah, tinggal dikurang aja sih tandanya di sini. Gitu ya, Ya. tandanya cuma jadi kurang, proses sama kok dengan penjumlahan. Oke. Ibu kasih contoh satu lagi. Misalnya integral dari min 2 X pangkat 4 ditambah, ini berarti ini penggabungan ya, ada negatif di sini. Ditambah 10 X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 2 dx. Silakan cari integralnya. Berarti ini kita pisah.
masing-masing suku. Ada berapa suku di situ? 3, Ibu. 1, 2, 3. Ada 3 suku. Berarti integral dari min 2 X pangkat 4 dx. Lalu ditambah integral 10 X pangkat 3 Pangkat 3. dx. Lalu Dikurang dikurang integral 3 X kuadrat dx. Ya udah, tinggal kita cari hasilnya apa. min 2x 4 tambah 1. Iya, min 2 X Min 4 2x 4 ditambah tambah 1 1 per 4 tambah 1. ya. Boleh C-nya nanti letakkan di belakang sekali dalam bentuk C besar, boleh. Kita letakkan di sini, pasti C besar ya. Lalu Ya. ditambah 10 10 X pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1. 3 tambah 1 dikurang kurang 3 X pangkat X 1 dikurangi 1 2 tambah 1. iya. 2 Maka hasilnya tambah adalah 1 selesaikan ini satu persatu. Min 2x Min 2 Min X 2 pangkat X pangkat 5 per per 5 ya ditambah 10 X pangkat 4 4 per per 4 4 dikurang kurang 3x 3 X pangkat 3 per 3 tambah Oke. Ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ada Bu yang 3. Ini Tiga. bisa. Yang ini bisa nggak nih dengan yang ini? Enggak. Ya. Tidak. Bisa, Bu. Jadi 5/2. Iya, bisa Oh dong. iya. Sama-sama dikecilkan pecahannya gitu ya. Maka min 2 per 5 X 2 per Nah, 5 boleh kita nulis seperti ini ya. Jadi artinya bilangan-bilangan itu kita letakkan menjadi pecahan berpisah dengan variabel. Dikurang X pangkat 3 ditambah C. C. Bisa? bisa Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjut. Nah, sama seperti turunan ya. Kalau turunan kemarin, kalau penjumlahan, pengurangan bisa kita pisah suku-sukunya. Tapi kalau perkalian, pembagian tidak bisa karena ada formulanya sendiri. Ingat ya, ada formulanya sendiri. Integral pun sama. Kita tidak bisa memisahkan fungsi ini kita turunkan, integralkan baru dikali dengan integral dari fungsi kedua. Nggak bisa, karena nilainya berbeda. Misal, 5x ini fungsinya, ya 5x berarti kan 5 dikali x ya. 5x itu. Integral dari 5x dx itu tidak sama dengan kita memisahkan 5, lalu kita pisahkan dengan x. Seperti ini. Nih, masing-masing diintegralkan. Kenapa? Karena hasilnya berbeda. Kalau kita coba nih, kalau kita coba ya, integral 5x dx, maka hasilnya sama dengan 5 5 X pangkat tambah 2 per 2 ya. Langsung tahu ya 2 dari mana? Karena 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 5 per 2 X kuadrat. Ini untuk yang sebelah kanan. Untuk sebelah kiri kita coba nih. 5 dx dikali dengan integral X dx. Maka hasilnya sama dengan 5. 5 dikali X ini kalau kita integralkan X pangkat 2. per 2 per 2. maka sama dengan 5x dikali X pangkat 2 per 2 jadinya 5x pangkat per sama nggak nilainya? enggak. Nih, yang satu berpangkat 2, yang satu lagi berpangkat 3. Tidak sama ya? Artinya, dua hal ini tidak sama. Gitu, tidak sama. Sehingga, kalau kita disuruh mencari
tuh integralnya ya udah langsung aja kita integralkan seperti ini caranya, nggak perlu dipisah-pisah. Gitu ya, bisa dipahami? Lalu kalau yang pembagian gimana? Sama, pembagian pun tidak bisa kita pisah karena hasilnya pun berbeda. Ya, karena kalau misalnya kita menemukan fungsi kita seperti ini kan berarti bentuknya tidak normal yang Ibu bilang tadi. Variabel X-nya berada di atas. Gimana cara kita menyelesaikannya? Integral. Biar bisa kita selesaikan nih yang bagian sebelah kiri ini. Integral X 5, X min 1. pangkat min 1. Ya, jangan lupa ada pangkatnya, ada minnya. Min 1, karena kan dia di bawah. Kalau pindahkan ke atas, dia berubah tanda menjadi negatif. Nah, sehingga ketika bentuknya itu pecahan seperti ini atau pembagian, kita tidak usah memisahkan seperti ini. Ya, ini tidak bisa. Tapi kita ubahlah dia menjadi bentuk yang sederhana sehingga bisa kita selesaikan. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Sama seperti yang Ibu contohkan yang tadi tuh. Misalnya fungsi kita itu adalah, bentar, integral dari misalnya X kuadrat dikurang X per X pangkat 3. Nah, ini kan tidak sama dengan kita mengintegralkan X kuadrat dikurang dx per integral X pangkat 3 dx. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tetapi bentuk ini kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Ada yang tahu? Gimana cara menyederhanakannya? X pangkat 3 ini pindahkan ke atas. Maka jadinya apa? X min 3. Iya, benar. Jadinya X pangkat min 3. 3. Tinggal kita kalikan. Berarti kalau dikalikan 2 ditambah min 3, 1 ditambah min 3. Baru kita integralkan. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke fungsi yang kalau tadi kan kita punya fungsinya seperti ini enggak yang di aturan itu. Sin X dx itu sama dengan apa hasilnya? Min cos. Iya, Cos. itu hasilnya adalah min Min cos cos. X tambah C. Tambah Bagaimana min. kalau integral sin 3x dx? Apakah itu sama dengan min cos 3x ditambah C? Oh, ternyata itu tidak boleh. Ya. Jadi bentuk ini nih tidak boleh. Nih, karena dia tidak sama. Nah, jadi bagaimana cara kita mencari kalau bentuknya itu selain X? Ada penambahan 3 atau 4 atau 5 di depan X atau mungkin dia berpangkat. Nah, itulah kita menggunakan aturan. Apa bacaannya di atas nih? Substitusi. Iya, namanya substitusi. Aturan substitusi. Konsepnya sama kok. Kita mensubstitusikan. Gitu ya. Nah, langsung aja ke contoh. Kalau misal ke sini agak susah nanti kalian memahami, cukup yang ini aja. Ke contoh biar langsung paham ya. Jadi kalau bentuk fungsinya sin 3x seperti ini, maka ini tidak sama dengan langsung kita cari seperti ini. Ini nggak boleh nih. Seperti yang ini, yang Ibu tunjukkan ini sebelah kanan ini. Ini, sorry. Ini tidak boleh kalau langsung kita membuat seperti ini nggak boleh. Ya, maka kita menggunakan alat bantu yaitu metode substitusi. Tapi kita intinya adalah kita mengubah bentuk yang 3x ini menjadi bentuk yang sama seperti di aturan kita. Seperti ini, nah kita mengubah dia menjadi bentuk seperti ini. Ya, nah artinya kita akan memisalkan 3x ini menjadi suatu variabel. Di sini dimisalkan 3x-nya dengan U. Ya, nih kita ganti nih dia 3x-nya dengan U. Tapi tidak mungkin kalau dx-nya itu tetap kita bikin dx di sini. Ini nggak mungkin kita selesaikan. Maka
fungsi ini bisa kita selesaikan ketika dia berubah menjadi DU. Bisa dipahami? Kita punya soal sin 3X. Kita disuruh mengintegralkan. Kita nggak bisa langsung mengintegralkannya, tapi kita bisa mengintegralkan itu ketika dia bentuknya sin X. Baru hasilnya ini. Dapat hasil ini. Tapi kalau ada angka di depan X, maka kita harus menggunakan metode substitusi. Kita gantilah 3X ini dengan U. Kita harus mencari DX ini. DU ini. Maka 3X ini kita turunkan dia dengan U. Berarti kalau 3X kita turunkan jadinya adalah turunan dari 3X. Turunan 3X. Kita punya fungsi. Fungsinya 3X. Enggak, Bu. Maka turunannya adalah 3. 3. Gitu ya. Di pertemuan turunan Ibu sudah menjelaskan bahwa notasi turunan itu tidak hanya seperti ini, tapi juga bisa seperti ini. Artinya apa? Ini derivatif. D ini derivatif yang menyatakan mau menurunkan fungsi F terhadap X. Gitu ya. Artinya menurunkan fungsi F terhadap variabel X. Ini artinya nih. Untuk yang ini. Gitu ya. Nah, maka biar terlihat bahwa yang bagian ini nih, kenapa bisa muncul X di sini, DX di sini, itu asal muasalnya dari ini. Kita menggunakan notasi ini. Gitu ya. Oke, Ibu tunjukkan. Jadi sebenarnya seperti ini nih. Berarti karena ini dia harus diturunkan, turunkan kedua ruas, maka harusnya jadinya seperti ini. Kita menurunkan 3X terhadap variabel X. Lalu yang sebelah kiri kanan pun kita menurunkan U terhadap variabel X juga. Tadi turunan dari 3X hasilnya adalah 3. 3. Maka sama dengan yang ini bisa diturunkan nggak ya? Nggak bisa. Ya udah tetap aja kita bikin seperti ini. Nah, sudah dapat bentuk seperti ini, kita punya DX. Ya udah, kita bikin DX itu sama dengan kita pindahkan posisinya. DX ini pindah ke kanan, ke kiri. Maka DX sama dengan Min 3/3. Bertiga. DU per 3. Ya sudah, inilah yang kita pindahkan untuk menggantikan DX itu ini. Tadi ini kan sudah kita ganti dengan U nih. Berarti DX Ya. kita ganti dengan DU per 3. 3. Nah, baru bisa kita selesaikan ketika bentuknya ada DU di sini, walaupun ada per 3. Variabelnya sama U, yang mau diturunkan juga U. Ini bisa kita integralkan. Gitu. Nah, kok ada pernya, Bu? Ya udah, pernya kita pindahkan ke depan, boleh kok. Ya, kita letakkan di sini. Sepertiga sin U DU. Kira-kira hasilnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa hasilnya? Kalau bentuknya sudah seperti itu. Ada yang tahu hasilnya apa? Kalau bentuknya seperti itu. Ada yang tahu? Kan fungsi kita, kan variabel kita kan dalam bentuk X, Bu. Baru hasilnya min cos X dx. Cos X min cos X ditambah C. Iya, benar. Tapi boleh nggak kalau misalnya variabelnya itu berubah menjadi U? Maka hasilnya adalah Boleh. boleh dong. Berubah Boleh. menjadi cos U ditambah Ditambah C. D. Itu hasilnya. Maka yang ini sepertiga sin U itu jadinya apa? Min
Min sepertiga cos. Min sepertiga cos U. Min cos. Min, Sepertiga, 1/3 min cos U. sepertiga cos Cos U. U. Jangan lupa ditambah C. C. Oke. Lalu sama dengan selesaikah di sini? Belum, karena kan harus kita kembalikan lagi semula. Karena kan soal kita dalam bentuk X. Benar? Dalam bentuk X berarti sepertiga cos, sorry, min ya. Min sepertiga Min cos cos U kita adalah U. 3 Cos 3X. C. gimana bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bisa Bu. ya. Jadi walaupun kita sudah dapat yang di sini sebenarnya sudah benar ya, tapi kita harus mengembalikan dia ke bentuk semula. Karena variabel kita adalah variabel X. Gitu ya. Oke, silakan. Ini contoh pertama, contoh keduanya silakan dicari. Integral dari cos 4x dx. Silakan dicoba. Urong. Urong. Sudah? 1/4 cos bukan sin bukan, Bu. 1/4 Sin. sin. Sin apa? Sin 4X ditambah C. Oke. Sin. Integral dari cos x adalah? Integral dari cos x adalah? Atau integral dari cos Sin. U adalah Sin 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 X. U. Sin U ya. Oke. Sin U. Yang lain sudah dapat? Ambil itu Kak. Ambil itu. Taruh gitu. Lain sudah dapat? Belum. Bentar ya. Uma. Mama tuh di luar. Oke, kita lanjut. Berarti integral, soalnya tadi integral dari cos 4x dx ya. X. Oke, di depan. Nah, berarti kalau berdasarkan yang tadi, kita hanya bisa mengintegralkan fungsi cos itu ketika dia variabelnya x saja, gitu ya. Sedangkan ini kan ada 4-nya nih. Maka kita misalkanlah 4x ini dengan suatu variabel. Kita misalkan dengan U sama dengan 4 atau 4x sama dengan U, boleh kok. Nah, lalu ini kita tuh turunkan sama seperti yang tadi, turunkan kedua ruas. Turunkan, berarti kita bikin seperti ini. DU dx sama dengan D yang mau kita turunkan adalah 4x diturunkan terhadap x.
Nah, bagian ini tetap, sedangkan bagian sebelah kanan bisa kita integralkan. Nah, setelah itu, turunan dari 4X adalah, 4. iya, 4. 4. Oke ya, ini sudah kita bisa ganti, berarti kan integral cos U, sedangkan dx-nya ini belum bisa kita ganti. Kita harus mengganti dia menjadi du. Nah, dari bentuk inilah yang kita gunakan. Gitu. Maka dx sama dengan du per 4. Empat. Pindahkan ke sini, jadinya du per 4 4. sama yang tadi. Seperempatnya pindahkan ke depan, berarti cos U du. Ini bentuknya nih. Sudah mirip dengan bentuk yang ini. Yang dimana hasilnya sama dengan sin X ditambah C. Berarti kalau begitu yang ini seperempatnya tetap, yang cos U-nya itu adalah sin Sin. U tambah C. Maka sama dengan seperempat sin 4X ditambah S ditambah C. selesai. Bisa? Bisa. Bisa. Tapi bagaimana kalau dia pangkat X kuadrat? Nah, bisa lah kalian ya. Kalau misalnya integral dari sin X kuadrat dx, nanti silakan dicoba ya. Sama kok, nanti yang dimisahkan adalah U di sini. X kuadrat, berarti ini du, dx di sini adalah 2x. 2. Kalau 2x dia harus ada 2 di sini. Gitu. Bukan 2x, ada x di sini. Karena dia nggak bisa selesai nanti. Pokoknya kalau bentuk sudutnya itu nanti ada variabel berpangkat, berarti kita misalkan dia. Ya, kita misalkan dia. Berarti ini dx sama dengan du per 2. Per 2X. Maka tinggal kita gantikan aja dia ke dalam. Ganti x-nya tetap, yang kita ubah adalah x kuadratnya. Lalu dx-nya kita ganti dengan du per 2x. Ada yang bisa kita selesaikan? Ada, yaitu ini dengan x. Gitu. Maka x sin, kok x-nya tetap. X-nya kan sudah dihapus. Berarti 2. sin U, ya seper 2 boleh kita ke depan. Dengan Du per 2. min cos U cos U ditambah C, atau sama dengan min setengah cos X kuadrat ditambah C. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau soalnya seperti ini bisa ya? Bisa? Saya. Oke. Nah, bagaimana kalau bentuknya? Kalau tadi kan fungsi trigonometri tuh. Kalau bentuknya ini bukan fungsi trigonometri, maka kita gunakan substitusi juga. Sebenarnya ya ini ya, kalau misalnya pangkatnya seperti ini nih. U pangkat 3 ditambah 6 U pangkat 5 dikali 6 U pangkat 2 ditambah 12. Berarti yang mana yang mau kita misalkan dengan U? Yang kita misalkan dengan U adalah yang berpangkat paling besar. Oke, bisa dipahami? Yang kita misalkan dengan U adalah yang berpangkat paling besar. Kalau di sini kan dia ada 2 fungsi ya di sini ya. Ada 2 buah fungsi. Ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Nah ini kan kalau kita langsung integralkan nggak bisa bentuknya seperti ini. Dia harus pangkat ini hilang. Gitu, pangkat ini harus nggak ada. Ya, nah kita gunakan metode substitusi, maka yang bagian berpangkat tertinggi inilah yang kita misalkan dengan variabel baru. Variabel lain. Di sini kebetulan aja dia U. Kita misalkan dengan variabel Y. Ya, misalkan dengan variabel lain Y, maka Y itu sama dengan U pangkat 3 ditambah 6U. Maka ini kita turunkan dia terhadap variabel U.
Jadi kita menurunkan itu dia terhadap variabel yang berada di soal. Seperti itu. Ya. Maka jadinya DY sama dengan 3U kuadrat ditambah 6DU. Kita mau menggantikan DU-nya ini, maka DU ini harus sama dengan diganti dengan DY. Gitu. Maka jadinya seperti ini. Berarti Y pangkat 5 dikali 6U kuadrat ditambah 12 dikali dengan DY per 3U kuadrat ditambah 6. Ya. Maka bentuk ini bisa kita selesaikan nih, bentuk sederhana ini. Ini artinya 2 kali lipat dari ini. 2 kali lipat dari ini, maka hasilnya adalah Y pangkat 5 dikali 2 dikali 3U kuadrat ditambah 6. Kan bentuk ini sama ya. Dengan ini tinggal kita coret. Maka hasilnya adalah Y pangkat 5 dikali 2 DY. Nah, bentuk ini kan bentuk sederhana ya. Yang bisa kita cari integralnya. Maka hasilnya adalah, kira-kira apa nih hasilnya? Ada yang tahu nggak? 2 dikali Y pangkat 5. Kalau kita integralkan terhadap Y, maka hasilnya adalah, ada yang tahu hasilnya? Y 5 tambah 1 Y 5 tambah 1. per Lalu 5 tambah 1. per 5 tambah 1. Duanya Duanya dikali 2 gitu ya. Nah, kan bentuknya seperti ini. Berarti 2Y pangkat 6. Kan 5 tambah 1 tadi ya. Per 2-nya tetap nih. Per 5 ditambah 1, yaitu 6. Maka hasilnya Y pangkat 6 per 3 ditambah C. Seperti itu. oh ya Bu. Y-nya ganti dengan U lagi, yaitu U pangkat 3 ditambah 6U pangkat 6. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari integral ini. Hmm, Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi, yang kita misalkan dengan variabel baru itu adalah dia memiliki pangkat tertinggi. Ya, pangkatnya paling tinggi nih. Kalau di sini kan 1 ya. Iya, Mm-mm. Di sini kan 1. Maka yang kita pilih adalah yang pangkat 5. tertinggi. Ya, kita pilih pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Oke. Nah, lalu kita turunkan kedua ruas terhadap, nah, terhadap variabelnya itu ya bergantung dengan soal terhadap U. Kalau yang soal yang tadi, kita kan menurunkan dia terhadap variabel X. X. Kenapa X? Karena kan soal kita kan X nih. Ini soal kita X, makanya dia diturunkan. Di sini harusnya Ibu bikin ya. Turunkan kedua ruas terhadap X. Terhadap X. Karena X di sini. Nah, itu. Ya. Makanya untuk yang bagian ini pun dia diturunkan soal yang ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, kalau soalnya seperti ini nih. Bentar. Nah, soalnya seperti ini. X pangkat 3 ditambah ini kayak nggak perlu lagi. Nih. Nah, kalau yang ini gimana? Agak susah pula ya nanti kalian memahami ya. Bentar, bentar. Hmm, bikin soal baru aja ya kalau gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu buat soal lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Terkait yang ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan dipahami dulu. Ya. Kenapa U-nya ini menetap ke pangkat 3, Bu?
Silakan dikerjakan ya. Ini contoh lagi. Gunakan metode substitusi. Integral dari 2x, x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dx. Nah, tadi sudah Ibu bilang, kita memilih yang sebagai variabel baru itu adalah pangkat yang tertinggi. Nih, pangkat tertinggi. Ya, ini 3. Di sini kan berarti pangkat 1 ya di sini ya. Berarti yang kita Iya, misalkan dia sebagai U yang mana sih? yang X pangkat 2 plus 1. Iya, kita misalkan U itu adalah X kuadrat ditambah 1. Oke. Satu. Nah, lalu berarti kedua ruas kita turunkan terhadap variabel. U. Kok U? Oh, X. X. Kan tergantung soalnya. Kalau tadi kan soalnya memang U. U. Maka U. Gitu ya. Ini kan X soal kita. Ada X kan variabelnya ini. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu diapakan? Kita bikinlah dalam bentuk notasi turunan seperti ini. Berarti yang ini pun kita bikin X kuadrat ditambah 1 per dx. Ini nggak bisa diturunkan. Tetap kalau ini hasilnya adalah apa hasil ini? 2x. X kuadrat ditambah 1. Turunannya adalah 3. 2. 2X. Iya, 2x. Kalau 1 kalau kita turunkan hasilnya 0. 0. Udah ya. Nah, lalu kan kita tadi kan harus menggantikan ya bentuk yang di sini, yang soal semula ini, dia menjadi variabel U. Berarti yang ini sudah bisa kita ganti adalah yang bagian ini. Kita ganti dengan U. Kita bikin berarti 2x, U pangkat 3. 3, masih dx di sini. Ini nggak bisa kita selesaikan, sedangkan kita sudah memisahkan dia dengan U. Maka dx ini harus kita ganti menjadi du. du. Kita ganti dengan menggunakan yang bagian ini nih. Nih. Maka dx sama dengan du per 2x. per 2x. Ya udah, inilah yang kita gunakan, masukkanlah ke dalam sini. Gitu ya. Maka integral dari 2x dikali u pangkat 3 du per 2x. Ada nggak yang bisa 2x. kita sederhanakan? Ada, Bu, Ada. 2x. Nah, maka jadinya integral u U pangkat 3 kubi du. kali du. Iya. U pangkat 3 ini kan bentuk yang paling sederhana dalam bentuk pangkat. Hasilnya adalah U. U. Kalau kita 3 integralkan tambah 1 Pangkat ya, 4. 3 tambah 1 atau pangkat 4. Jangan lupa per 3 3 tambah 1. ditambah C. Maka U pangkat 4 3 per pangkat 4 tambah 4. ganti U-nya dengan X. iya per 4 ditambah C. Selesai. Bisa? Intinya adalah Bisa, kita Bu. memilih ketika bentuknya seperti ini ya. Jadi fungsi itu kapan sih kita menggunakan pemisalan ketika bentuknya tidak sederhana. Lalu yang kita misalkan itu kalau bentuknya seperti ini, kan ini kan dia dipisahkan dengan tanda kurung ya. Ini ya, Mm-mm. tanda kurung, maka kita pilihlah yang pangkat terbesar sebagai pemisalan. Prosesnya sama, diturunkan, lalu kita ganti dianya dengan U, dx ini kita ganti dengan dari persamaan ini, kita pindah posisinya menjadi dx sama dengan, jadi bentuk inilah kita masukkan ke dalam sini. Ya udah, tinggal kita selesaikan. Ternyata bentuknya itu sederhana banget ya. Ini adalah bentuk aturan pangkat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak, Bu. Oke. Nah, sedikit lagi ya. Eh, karena tadi Ibu menjelaskan ada turunan, ada integral tentu. Bedanya apa sih, Bu? Bedanya itu dia ada batasnya nih. Ada batasnya, dia ada batas bawah, batas atas. Jadi kalau
kita pakai yang contoh, bentar ya, sederhana aja lah ya. Ibu berikan contohnya, misalnya gini. Kita punya fungsi x kuadrat dx. Kalau kita cari integralnya, maka hasilnya adalah X pangkat 3 per 3. iya, X pangkat 3 per 3, jangan lupa ditambah C. C. Tetapi kalau fungsi kita sama nih, tapi ada batasnya 1 sampai 2, maka kita hanya menggunakan yang ini, ya, X pangkat 3 per 3, tapi ada batasnya yang mau kita substitusikan. Nih, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 2. Berarti tinggal kita masuki yang besar dulu. Ini yang pertama, berarti gantilah 2 ini dengan X ini dengan 2, berarti 2 pangkat 2 per 3 3. per 3. 3. Jangan lupa dikurang dengan pangkat yang bawah. Sorry, dengan batas yang bawah. Berarti gantilah X-nya dengan 1 per Per 3 per 3. 3. Sama dengan 2 pangkat 3, 8. 8 per 8. 3 dikurang sepertiga. Sat- Maka hasilnya sama dengan 7 7 per 7 per 3. 3. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Satu lagi lah soalnya ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2-nya. Satu lagi. Integral dari 3 X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 dikurang 5X. Batasnya itu adalah 2, berapa? 1 sampai 2 aja lah. Batasnya itu 1 sampai 2. Nah, silakan coba cari. Berarti masing-masing ini kita integralkan dulu. Hasilnya adalah 3X per 3X 5 pangkat 5 per 5 5. per 5. lalu yang Dikurang 5X 4 per 4. dikurang 5X 4 per 4 per 4. dikurang Dikurang 2. Tambah C. 2 aja atau ada penambahan di sini? Tambah 2 apa di sini? tidak. 2X. Iya, 2X. Kalau integral tentu kita nggak pakai C. Kita hanya cukup menambahkan 1 sampai 2 batasnya. 2. Ya udah, tinggal kita substitusikan. Hasilnya adalah 3 dikali 3, 2. 2 pangkat 5 5 per 5. dikurang 5 Dikurang 5. 2 pangkat 4. dikurang Tambah 2. 4. 2 kali 2. Iya, baru dikurang. Ulang lagi 3, 1 pangkat 5 per 5 dikurang 5, 1 pangkat 4 per 4 dikurang 2 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 3, 2 pangkat 5 adalah 32. Oh, 30 per 5. 32 per 5 dikurang 5 kali 2 pangkat 4 berarti 5 dikali 16 berapa? 16 ya? 16. Per Iya, Bu. 4 dikurang 4, jangan lupa dikurang dengan 3 per 5 dikurang 5 per 4 Per dikurang. 4 dikurang Nah, 2. bentuk inilah kalian sederhanakan hasilnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Iya, Ibu. Oke ya. Oh iya, nanti kita cari ya. Halo, kucing apa ya? Kucing adus. Udah, Oke. ada anak-anaknya. Nah, jadi silakan nanti dipahami untuk contoh-contohnya ini ya. Apa namanya?
akan keluar ketika UAS nanti. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Nggak ya. Oke, Cukup, Bu. nanti soalnya dicoba-coba, siapa tahu di antara soal ini ada yang menjadi soal UASnya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, Iya, mau nanya, ya. kalau buat kelasnya boleh bawa cheat sheet gak, Bu? Hmm, eh, kita kan UASnya hari Selasa ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Boleh, tapi hmm, apa ya? Di 40 menit terakhir. Artinya di saat kan kita kan 100 menit ya. 100 menit berarti kan 60 tambah 40 menit ya. Berarti 1 jam 40 menit, 1 jam mulai mulai UAS kita tanpa pakai catatan. Nanti 40 menit terakhir baru boleh membuka catatan. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Berarti kita UASnya di hari Selasa besok jam 7.30 ya. Iya, Bu. Mm-mm. Oke. Bu, mau nanya untuk materi ini nanti dikirimkan. Iyalah dikirimkan ya. Nanti Ibu kirimkan. Setelah ini langsung Ibu kirimkan. Ya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan yang tadi belum di absen? Siapa? Bunga. Siapa lagi? Bunga. Bunga tadi udah belum? Yohana, Ibu. Yohana. Nabila, Bu. Yohana. Rahel, Bu. Nabila. Nabila Aulia ya? Iya, Bu. Sama Rahel. Oke. Tara Eunike ada? Tidak, Bu. Fatur? Tidak. Nggak ada juga. Fatur. Siapa lagi? Chelsea? Yohana, Ibu. Yohana sudah. Tidak, Bu. Oke, kalau begitu Riri? Nggak ada juga ya? Tidak. Oh ya, oke lah. Oke, bentar, lama. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan belajar, dipahami materinya. Soalnya dikerjakan ya, karena akan ada soal akan keluar. Ya, Ya, baik, Bu. antara yang tadi. Baik, Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Ditutup ya.